Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Tami Official dalam edisi Ayu Belajar. Oke, kita masih akan membahas tentang bab aritmetika sosial. Di part ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Nah, kalian pasti udah pernah lihat dong, ini transaksi apa? Ini adalah transaksi menabung atau meminjam uang di bank. Dan pasti saat kita menabung atau kita saat meminjam uang, kita pasti akan ada kelebihan uangnya. Nah, kelebihan uang itulah namanya bunga. Atau bisa disebut bunga adalah imbalan jasa untuk pengguna uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Nah, rumus bunga ini bisa dibagi menjadi 3. Saat bunga setelah beberapa tahun, atau saat bunga setelah beberapa bulan, atau bunga setelah beberapa hari. Untuk yang tahun di sini per 1 ya, karena 1 tahun ya 1 gitu. Nah, di sini yang bulan itu dibagi 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian di sini untuk yang hari dibagi 360 karena 1 tahun ada 360 hari. Ketiga rumus ini sebenarnya bisa kita jadikan satu rumus. Yang mana? Yang tengah. Toh kalau misalkan tahun bisa kita ubah ke bulan ya kan ya. Dan hari juga bisa kita ubah ke bulan. Jadi supaya tidak kebanyakan rumus, maka kita pilih satu rumus saja ya untuk di video ini, yaitu yang tengah. Oke. Nah, ini rumus yang kita pilih, rumus bunga tunggal. Bunga sama dengan B per 12 dikali T per 100 dikali M. Nah, B ini adalah bulan, jadi dia harus dalam bulan, karena bawahnya juga per 12 ya, 1 tahun 12 bulan. Kalau belum bulan harus diubah dulu ke bulan. Kemudian P ini adalah persentase per tahun. Persentase wajar harus dibagi 100, karena persen kan per 100. Nah, di sini persentase itu juga harus per tahun. Gimana kalau masih per bulan? Maka harus dikali dengan 12. Kenapa dikali 12? Karena 1 tahun 12 bulan. Kemudian M di sini adalah modal atau tabungan awal. Nah, biasanya selain yang ditanya adalah bunga, bisa divariasikan. Bisa saja yang ditanya simpanan akhir atau angsuran. Kalau simpanan akhir yang ditanya, maka modal ditambah dengan bunga. Modal uang awal ditambah bunga. Kalau yang ditanya angsuran, maka simpanan akhir dibagi dengan banyak bulannya. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Dimas menabung di bank sebesar 600.000. Jika bank tersebut memberi bunga 12% per tahun, maka besar bunga yang diperoleh Dimas selama 8 bulan menabung adalah, oke, di sini kita tahu dia menabung 600.000. Berarti yang diketahui adalah modal. Tabungan awal 600.000. Kemudian dia mendapatkan bunganya 12% per tahun. Sudah per tahun ya. Berarti di sini P-nya adalah 12. Kemudian dia menabung selama 8 bulan. Maka di sini B-nya adalah 8. Yang ditanya bunga. Saya sudah buatkan rumus bunga di sini, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Bunga sama dengan B per 12, B-nya adalah 8. Maka 8 per 12 dikali P per 100, P-nya adalah 12. 12 per 100, kemudian dikali modalnya 600.000. Oke, ini kita panjangin. Selanjutnya tinggal kita coret-coret. 0, 0, 0, 0. Seperti itu ya. Oh, ini juga 12 bagi 12 habis, betul? Maka tinggal 8 dikali 6. 8 dikali 6 adalah 48. Dan nolnya masih ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka jawabannya Dimas memperoleh bunga sebesar 48.000. Yang B. Contoh soal kedua, Miska memiliki uang sebesar 3 juta rupiah. Uang tersebut ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun. Jika Miska telah menabung selama 4 bulan, maka tentukan A besar bunga yang didapat Miska, dan yang B adalah uang tabungan akhir Miska. Ini bukan pilihan ganda ya untuk contoh soal 2, tapi esai. Gak apa-apa, sama saja. Yang diketahui ini adalah nih, memiliki uang 3 juta, berarti modalnya adalah 3 juta rupiah.
Kemudian ditabung dengan bunga 10% per tahun ini. Berarti ini adalah P 10. Selama 4 bulan, berarti ini adalah B 4. Yang ditanya apa? Yang pertama adalah bunga. Ini bunga ya. Dan yang kedua adalah simpanan akhir. Oke, langsung saja di sini sudah saya tulis rumus bunga untuk poin nomor A. Tinggal kita masukkan angkanya. Bunga sama dengan B per 12. Bulannya adalah 4. Maka 4 per 12 dikali dengan P persen 10. Maka 10 per 100. Dikali dengan modalnya adalah 3 juta rupiah. Oke, kita panjangin garisnya. Tinggal kita coret-coret. 0, 0, 0, 0. Betul ya? Kemudian di sini 4 kali 3 kan 12 ya. Sama 12 jadi habis. Maka tinggal 10 dan tambahkan nolnya 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bikin titik. Oh, berarti bunga yang didapat Miska setelah 4 bulan menabung adalah 100.000. Sekarang poin yang B. Berapakah tabungan akhir Miska atau simpanan akhir gitu ya? Simpanan akhir itu sama dengan tabungan awalnya, modalnya ditambah bunga atau kelebihan uang yang didapat. Modal ditambah bunga. Modalnya atau simpanan awalnya adalah ini, 3 juta. 3 juta rupiah. Ditambah dengan bunga yang ini, 100.000. Oh, berarti setelah 4 bulan yang tadinya Miska nabung 3 juta, maka saat diambil dia akan mendapat 3.100.000 rupiah. Ini adalah simpanan akhir. Seperti itu ya. Contoh ketiga, Sandi menabung uang di bank sebesar 6 juta rupiah. Jika setelah 9 bulan uang Sandi menjadi 6.540.000, maka persentase bunga yang diperoleh Sandi adalah yang diketahui di sini 6 juta rupiah. 6 juta rupiah itu adalah modal atau simpanan awal, 6 juta rupiah. Kemudian di sini 9 bulan, berarti B-nya adalah 9. Uang Sandi menjadi ini 6.540.000, berarti simpanan akhir gitu kan. Simpanan akhirnya 6.540.000 rupiah. Loh, tadi kan nabungnya cuma 6 juta nih. Kok sekarang jadi 6.540.000? Berarti kan ada kelebihan. Kelebihannya itulah yang dinamakan bunga. Lebih berapa? Lebihnya adalah 540.000 gitu ya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah persentase bunga. Yang ditanya adalah P. Caranya gimana? Sama, rumusnya tetap kita pakai yang ini. Kita masukkan angka-angkanya, nanti yang ditanya ini kita bikin jomblo. Oke? Bunganya adalah 540.000. Berarti di sini kita tulis 540.000. Bulannya 9. Berarti sini kita ganti 9 per 12. P-nya ditanya berarti tetap saja P per 100. Modalnya 6 juta rupiah. Oke. Nah, P yang ditanya ini, karena dia ditanya kita bikin jomblo sendirian, maka P sendirian, sisanya kita pindahin. Di sini 540.000-nya kita tetap tulis. Oke. 12 sama 100 tadinya di bawah garis nih, saat di kanan. Maka saat ke kiri dia jadi pindah ke atas gini. Oke. Nah, ini 9 sama 6 juta sebelum pindah di atas garis. Setelah pindah maka jadi di bawah garis. 9 dikali 6 juta rupiah. Coret-coret. 1 di atas, 1 di bawah, 2 di atas, 2 di bawah, 3 di atas, 3 di bawah, 4 di atas, 4 di bawah, 5 di atas, 5 di bawah, 6 di atas, 6 di bawah. Jadi nolnya dihapus ya. Di atas 6 0, di bawah 6 0. Kemudian mana lagi? Ini nih 54 dibagi 9. 54 dibagi 9 6. 9 bagi 9 habis 1.
Ini nih 12 sama 6 sama-sama dibagi 6. 12 bagi 6 2, 6 dibagi 6 1. Maka tinggal 6 kali 2. 6 kali 2 berapa? 12. Maka persentase yang didapat Sandi saat menabung di bank adalah 12%. Contoh soal keempat, Kaira menabung di bank sebesar Rp800.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan Kaira saat diambil menjadi Rp920.000. Lama menabungnya adalah, oke, di sini kita tahu menabung ini 800.000. Yang diketahui adalah modalnya 800.000. Kemudian suku bunganya 9% setahun. Udah setahun ya. Maka P-nya adalah 9. Tabungan Kaira saat diambil menjadi, ingat kalau ada kata menjadi berarti dia simpanan akhir, menjadi 920.000. Gini ya. Loh, nabungnya cuma 800.000, kok di akhir jadi 920.000? Berarti ada lebih kan? Lebihnya itu yang namanya bunga. Bunganya berarti 920 dikurang 800, 120 ya, 120.000. Yang ditanya lama menabung, berarti yang ditanya adalah bulannya. Langsung kita masukkan ke rumus sama kayak tadi. Bunganya adalah 120.000. Kita tulis 120.000. Bulannya ditanya, berarti biarkan B per 12 dikali P-nya 9, berarti 9 per 100. Nih ya. Kemudian modalnya ini 800.000. Oke, ini boleh kita panjangin. Sama kayak tadi, yang ditanya adalah B. Kalau tadi kan P ya, sama saja caranya. Sesuatu yang ditanya berarti dia harus jomblo. Berarti ini kita jomblokan. Ini kita jomblokan. Yang lainnya pindah. Berarti ini tetap B. 120.000-nya tetap. 12 sama 100. Saat di kanan dia di bawah garis, maka saat pindah ke kiri dia di atas. Berarti kali 12 kali 100. Kemudian 9 dengan 800.000. Sebelum pindah dia di atas garis, maka saat pindah di bawah garis. 9 kali 800.000. Ini ya. Tinggal coret. 0 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 gitu. Oke. Terus tinggal siapa nih? Ini 12 sama 8 sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2. Kemudian ini 12 sama 9 sama-sama dibagi 3. 12 dibagi 3 4, 9 dibagi 3 adalah 3. Wah, ini ada 3 nih sama 3. Ya, habis. Berarti tinggal siapa? Tinggal ini 40, benar ya? 40 dibagi ini 2. 40 bagi 2 adalah 20. Oh, berarti Kaira yang tadinya nabung 800.000 menjadi 920.000 setelah 20 bulan. Terakhir, soal nomor 5. Untuk modal berjualan, Bu Fitri meminjam uang di koperasi sebesar Rp500.000 dengan bunga 1% per bulan. Wah, hati-hati nih, ini per bulan ya. Ini per bulan, hati-hati banget. Angsuran tiap bulan yang harus dibayar Bu Fitri jika meminjam selama 10 bulan adalah, oke, di sini diketahui modalnya adalah 5 juta rupiah. Sini bunganya P-nya 1%, tapi per bulan. Hati-hati. Di sini dia bilang P itu harus per tahun. Ingat, harus per tahun. Jadi kalau masih per bulan seperti ini tebakan. Hati-hati. Kalau masih per bulan berarti harus dikali dengan 12 atau persennya. Maka 1 kali 12 adalah 12%. Kenapa harus dikali 12? Karena 1 tahun 12 bulan. Maka nanti yang dipakai dalam perhitungan persennya adalah yang ini ya, bukan yang 1. Angsuran tiap bulan yang harus dibayar Bu Fitri jika meminjam selama 10 bulan adalah, oke, berarti B-nya adalah 10.
Yang ditanya angsuran, apapun yang ditanya, caranya tetap harus mencari bunga. Cari dulu yuk bunganya yuk. B-nya 10. 10 per 12. P-nya yang 12 ya, yang sudah per tahun, berarti 12 per 100 kali modal awalnya 5 juta rupiah. Panjangin garisnya, kita coret. 12 bagi 12 habis 0, 0, 0, 0. Berarti tinggal 5 ya. Sama dengan 5, nolnya masih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 500.000. Oh, berarti bunganya 500.000. Nah, yang ditanya adalah angsuran. Lihat di sini, angsuran sama dengan simpanan akhir dibagi banyak bulannya. Maka angsuran sama dengan modal tambah bunga. Betul kan ya, modal tambah bunga itu simpanan akhir ya, dibagi bulan. Modalnya tadi 5 juta. Ini ya, 5 juta ditambah bunganya 500.000 dibagi banyak bulannya. Tadi berapa banyak bulannya? 10. 10 berarti 5.500.000 rupiah dibagi 10. Coret nolnya ya. Maka angsuran setiap bulan, angsuran itu apa? Angsuran adalah cicilan 550.000 rupiah. Jadi ini bisa diibaratkan kalau kalian beli motor kredit, itu juga angsuran, cicilan. Angsuran ini sebutan lainnya adalah cicilan. Oke?